Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kembali berjumpa untuk pembahasan mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perkembangan sosial anak, yang secara spesifik ini akan bicara tentang pengembangan. Ya, ini lebih yang bersifat bagaimana kita mengembangkan aspek sosial anak. Ini penting untuk kita pelajari agar kita menjadi tahu bahwa setelah kita mengerti bahwa itu loh, ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan pada diri anak, kemudian bagaimana cara mengembangkan aspek sosial anak tersebut. Oke, kawan-kawan, kita akan bicara terlebih dahulu tentang pengembangan aspek sosial. Ini beberapa hal. Oke, kita akan bicara tentang bagaimana pola pengembangan aspek sosial itu. Yang pertama adalah kita coba dulu untuk mencoba membuat pengelompokan anak, ya. Kemudian ada modeling dan imitating atau imitation, gitu kan. Ada bermain kooperatif, kemudian ada manajemen konflik, ada kepercayaan diri, kemudian ada pertemanan dan afiliasi. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu untuk salah satunya adalah tentang bagaimana pengelompokan anak. Pengelompokan anak ini salah satu tujuannya adalah kita coba ketahui terlebih dahulu karakter atau kondisi anak yang kita hadapi. Kita kemudian kelompokkan untuk mengetahui di kelompok atau di kelas yang kita pegang itu terdapat berapa tipe anak. Ya, terdapat berapa tipe anak. Untuk apa? Untuk agar kita bisa memberikan treatment yang terbaik, yang pas sesuai dengan tipe anak itu. Ya. Jadi bukan kemudian kita mengelompokkan langsung kamu di sana, enggak. Tapi pada fungsi kita untuk mengetahui anak ini punya kecenderungan bisa jadi ya anak itu tertutup, anak ini itu bicaranya banyak, anak ini itu ya moderat lah ya, kadang-kadang dia bisa tertutup tapi pada sisi yang lain juga bisa banyak suaranya, itu kan. Sehingga pada fungsi itulah guru atau pendamping itu akan bisa memperlakukan anak sesuai dengan kondisi anak itu tersebut. Kemudian pada bagian yang lain kita juga penting bagi kita untuk menyadari bahwa pengembangan aspek sosial itu bisa disupport, ya. Setelah kita mengerti tadi itu ya, ada anak tipe ini, kemudian kita ajari untuk bagaimana bisa bekerja sama dan sebagainya. Menjadi penting kita untuk mengerti bahwa anak itu terkadang belajar atau berkembang atau mengembangkan sisi sosialnya. Salah satunya adalah dengan cara modeling. Apa itu modeling? Modeling adalah teladanan. Bahwa anak-anak itu sering melihat bagaimana perilaku guru, perilaku orang tua, perilaku orang dewasa di sekitarnya, untuk kemudian apa yang mereka lakukan kemudian dijadikan model yang kemudian diimitasi, ya, ditiru oleh dia untuk menjadi perilaku dia pada kesempatan yang lain. Maka ketika modeling ini digunakan oleh anak, maka orang tua, guru, pendamping harus betul-betul menjadi model terbaik bagi anak dalam hal apa? Perkembangan sisi sosialnya atau aspek sosialnya. Karena sekali-kali orang tua atau kemudian guru atau pendamping itu mengucapkan hal yang buruk kepada orang lain, melakukan tindakan yang tidak baik kepada orang lain, kok kemudian dilihat oleh anak, akan menjadi kekhawatiran ketika kemudian nanti anak mengambil model itu untuk dirinya ketika berperilaku dengan orang lain. Maka penting bagi kita menjadi model terbaik bagi anak-anak kita, anak didik kita atau dampingan kita. Nah, kemudian salah satu yang juga bisa dilakukan adalah dengan bermain kooperatif. Nah, tadi itu ya, setelah mengerti tentang posisi anak yang beragam itu, ya, anak yang sangat beragam itu dengan kelompok-kelompok anak tersebut, ajaklah mereka untuk belajar, ajaklah mereka untuk bermain secara bersama-sama. Dengan bekerja sama dengan orang lain, kooperasi dengan orang lain, di situ diharapkan satu anak dengan yang lainnya akan belajar sikap sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan dari situlah kita bisa berharap anak-anak yang cenderung penakut, anak-anak yang cenderung
diam, diharapkan akan bisa bermain aktif bersama teman yang lainnya. Karena masalah tujuannya untuk kooperatif adalah bagaimana bisa mengaktifkan yang belum aktif dan bisa menggerakkan anak yang malas bergerak. Nah, kooperasi di sini akan banyak bermanfaat. Kemudian ada manajemen konflik. Apa tuh fungsinya? Bahwa kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru sering kita menghadapi situasi ada anak satu dengan yang lain itu kemudian mengalami masalah antar pribadi. Nah, manajemen konflik ini akan membuat dan membantu mereka keluar dari masalahnya tanpa kemudian bertindak yang saling merugikan. Bagaimana seorang guru itu bisa memerankan diri sebagai manajer untuk dalam proses manajemen konflik ini? Komunikasi menjadi penting untuk bisa menjangkau anak yang mungkin bermasalah satu dengan yang lain. Bisa dengan menanya, kenapa toh kamu kok tidak mau bermain dengan dia? Kenapa kamu kok tidak mau bekerja sama dengan dia dan sebagainya. Komunikasi ini akan membantu seorang guru atau orang tua untuk mendapatkan informasi tentang apa? Tentang yang sedang dia hadapi. Dan anak cenderung akan terbuka. Karena anak itu butuh orang yang mau mendengarkan. Nah, ketika kita mau tampil menjadi orang yang mau mendengarkan dengan pola komunikasi yang kita atur sedemikian rupa, kita ada kesempatan nantinya akan membantu anak keluar dari masalahnya apakah dengan dirinya ataukah dengan orang lain. Sehingga manajemen konflik bagi seorang guru, bagi seorang atau orang tua akan membantu anak keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini juga menjadi bagian yang terpenting untuk melatih anak bisa hadir di lingkungannya dengan bebas, dengan tanpa tertekan gitu kan. Sehingga cara kita melatih kepercayaan diri atau membentuk kepercayaan diri anak itu akan punya fungsi untuk melatih dia selanjutnya bisa hadir di lingkungannya dengan tingkat kepercayaan diri yang baik. Selanjutnya dia akan menjadi orang yang tidak orang-orang wedinan itu, enggak penakut, dia cenderung menjadi orang yang berani gitu kan. Yang kemudian kita topang dengan hal-hal yang lain modelnya juga sudah baik, sudah dilatih untuk bermain dengan orang lain, dan kepercayaan diri ini akan menjadi modal dasar anak berani untuk kemudian bermain dengan temannya, membantu temannya, menolong temannya, kemudian bekerja sama dengan temannya, dan dari sinilah akan muncul yang namanya pertemanan dan afiliasi. Sehingga proses ini kalau kita jalankan dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa membangun sisi pertemanan dengan baik. Salah satunya adalah bisa berafiliasi dengan orang lain yang mungkin beda tipe, beda karakter, tapi karena sudah dibantu dengan cara yang baik, difasilitasi dengan cara yang baik, dia bisa membangun afiliasi walaupun dengan orang yang mungkin berbeda dengan dia. Nah, inilah salah satu proses bagaimana pengembangan aspek sosial itu terjadi. Nah, kemudian sikap dan tindakan yang kooperatif itu kayak apa toh? Nah, ini kurang lebih. Ini ya. Jadi sikap dan tindakan yang kooperatif itu kurang lebih adalah sikap dan tindakan yang mau menolong, sikap dan tindakan bertanggung jawab, mengapresiasi dan menghargai persamaan dan perbedaan individu, kemudian peka terhadap lingkungan. Ini adalah sikap dan tindakan yang kooperatif. Bahwa sikap dan tindakan mau menolong ini itu bisa kita lihat ketika seorang anak melihat temannya itu butuh bantuan. Ya, kita akan bisa melihat seorang anak itu bisa kooperatif nggak dengan temannya. Dengan cara apa? Satunya melihat bagaimana ketika melihat temannya butuh bantuan, dia kemudian tergerak untuk menolong. Ini informasi awal untuk melihat apakah anak itu bisa bertindak secara kooperatif atau enggak. Yang kedua, sikap dan tindakan bertanggung jawab. Bagaimana tuh sikap dan tindakan bertanggung jawabnya anak? Enggak usah yang berat-berat. Cukup kita melihat bagaimana ketika anak selesai bermain, kemudian diarahkan oleh gurunya untuk membereskan mainan, dia mau, maka itu sebenarnya sudah bisa berkooperatif atau bisa kooperatif dengan gurunya. Dengan cara apa? Dengan cara dia membereskan mainannya, dengan cara dia membersihkan tempat di mana mungkin dia itu membuang sampah tidak pada tempatnya.
ayo adek buanglah sampah pada tempatnya, kemudian dia mau membuang sampah yang mungkin tadi di sampingnya kemudian diambil dibuang ke tempat sampah. Ini contoh bagaimana dia bertanggung jawab dan contoh bagaimana dia bisa diajak kooperatif itu. Kemudian mengapresiasi dan menghargai persamaan dan perbedaan individu. Anak tidak tidak lekas untuk dalam tanda kutip menghina temannya, mendowngrade temannya, menjelek-jelekan temannya. Anak dilatih untuk bisa menghargai apa yang dilakukan oleh temannya. Kita ambil contoh. Sering dalam pembelajaran anak itu, anak diminta melakukan atau membuat sesuatu. Apakah itu membuat kolase, membuat atau meronce dan sebagainya itu kan, dan ada hasil karyanya. Nah, ketika anak bisa melihat tidak sekedar hasil karyanya yang terbaik, hasil karyanya yang baik dan yang lainnya adalah jelek, artinya dia bisa menghargai apa yang dibuat oleh temannya, maka sebenarnya anak sudah belajar untuk kooperatif dengan temannya. Dengan cara apa? Tadi itu, menghargai persamaan dan mungkin perbedaan individu. Walaupun itu bukan karyanya, hanya karya temannya, dia tetap bisa menghargai dengan cara apa? Tidak merusaknya, tidak menjelek-jelekannya, dan dengan cara yang baik pula dia kemudian melihat hasil gambar kamu luar biasa loh, gambar kamu bagus loh dan sebagainya. Nah, disitulah contoh kita bisa melihat bagaimana anak bisa kooperatif sehingga puncaknya adalah anak bisa peka terhadap lingkungannya, sehingga ketika dia mendapat situasi yang membuat dia harus membantu, dia maka kemudian membantu. Ketika dia harus bekerja sama, dia bisa bekerja sama. Ketika dia harus bisa saling menghargai, dia bisa menghargai. Disitulah bagian terpenting kita melihat bahwa anak yang kita didik, anak yang kita bina itu sudah mulai peka terhadap lingkungannya dan artinya bisa berkooperasi atau kooperatif dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini pola mulai dari tindakan mau menolong, bertanggung jawab, bisa menghargai sampai pada peka terhadap lingkungannya. Kemudian kita bicara tentang keterampilan manajemen konflik. Tadi kita singgung di bagian awal tadi. Ini ya. Apa tuh pentingnya? Kita coba bahas satu persatu. Bahwa pendekatan konflik sosial adalah masalah real yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dan kesabaran dari guru. Tadi ya kita melihat bukan hal yang aneh ketika kita mendapati ada anak berebut mainan. Bukan yang hal aneh ketika anak sudah dibagi, ini adik mainin dulu ya gitu kan. Sudah dikasih jatah mainannya, tapi tetap saja mau merebut mainan temannya. Inilah konflik-konflik yang muncul pada tataran anak. Ya, bukan hal yang kemudian konflik besar, enggak. Ada anak konflik kecil itu apa toh? Berebut kemudian nangis, berebut kemudian mungkin kadang-kadang saling pukul di antara mereka. Ini konflik yang harus diselesaikan dan perlu dibantu oleh guru agar anak bisa keluar dari masalah itu. Dan butuh kesabaran guru. Jika terjadi konflik sosial di antara anak, maka guru perlu mendorong mereka untuk membicarakan dengan anak-anak lainnya. Inilah pentingnya komunikasi. Jadi pola manajemen konflik pada tataran anak yang bisa diperankan oleh guru, bisa diperankan oleh orang tua. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita bisa membangun dan mengembangkan pola yang komunikatif antara anak satu dengan yang lainnya, dan yang paling mendasar adalah guru harus komunikatif dengan anak didiknya. Orang tua harus komunikatif dengan anaknya. Agar apa? Ketika anak itu menghadapi masalah, maka si anak akan terbiasa terbuka berkomunikasi dengan gurunya, dengan orang tuanya, atau dengan pendampingnya. Dengan jalan itulah yang kemudian kalau anak bermasalah dengan orang lain, guru akan menjadi jembatan komunikasi bagi antara anak dengan yang lain untuk kemudian membuka komunikasi sehingga bisa saling membuka diri, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, cara ini loh yang kemudian dipercayai oleh Gary dan Johnson dalam Mary Hopman, bahwa strategi ini adalah penting dilakukan ketika anak-anak menceritakan persoalan yang dialaminya, sehingga ketika ada anak yang menceritakan kepada gurunya tentang masalah yang dihadapi, jangan sampai gurunya kemudian diam. Gurunya juga harus aktif membantu anak keluar dari masalah dengan cara apa? Menjadi jembatan yang baik untuk mengkomunikasikan satu anak dengan yang lain, sehingga
satu anak dengan lainnya, dengan yang lainnya lagi bisa keluar dari masalahnya tanpa kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Inilah pentingnya keterampilan manajemen konflik yang perlu dipegang, dikuasai oleh guru, sehingga dia bisa membantu anak didiknya yang menghadapi masalah bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Itu ya. Kemudian ada apa saja domain pengembangan sosial emosional? Ini kita bahas satu persatu. Ya. Ini ya, ada empati, ada memahami dan mengungkapkan perasaan, ada mengalokasikan rasa marah, ada kemandirian, ada kemampuan menyesuaikan diri, mampu menyelesaikan masalah, tekun, setia kawan, sopan dan hormat. Secara lebih komprehensif nanti kita akan bahas dalam detail kita mengamati atau mempelajari tentang STPA, gitu kan. Tapi di sini kita melihat bahwa ini loh, gitu kan. Ini loh domain pengembangan sosial emosional yang perlu dimengerti guru, bahwa ini semua itu bisa berkembang pada diri anak, sehingga kita harus membantu mengembangkan ini semua pada anak-anak didik kita, anak-anak kita. Sehingga anak akan bisa memahami dan mengungkapkan perasaannya. Jadi nggak sekedar kepengen tapi nggak bisa mengungkapkan, sehingga apa? Nangis. Bisa mengalokasikan rasa marah. Kita bahas pada bagian sebelumnya bahwa semua orang itu punya potensi bisa marah. Maka orang yang cerdas emosi itu salah satunya adalah yang bisa mengalokasikan rasa marah. Artinya mengalokasikan itu apa? Tidak semua ketika kita pengen marah kita harus marah. Termasuk kita bisa mengelola keinginan marah kita, sehingga yang muncul adalah substansi apa yang ingin kita sampaikan, tapi tidak dengan marah-marahnya gitu loh. Ini yang kadang-kadang abai gitu ya, itu sehingga kita bisa pengen memberitahu orang lain tapi justru mengedepankan rasa marah kita. Yang jadi apa? Yang kita kasih tahu akhirnya apa? Nggak bisa menerima. Kenapa? Merasa dimarahi. Inilah pentingnya mengalokasikan rasa marah. Kemudian anak perlu tumbuh menjadi mandiri. Anak butuh kemampuan menyesuaikan diri, penting ya. Karena memang pada pengembangan aspek sosial ini anak berlatih untuk bisa memenuhi harapan lingkungan sosialnya. Maka kemampuan menyesuaikan diri penting bagi anak untuk selanjutnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang kadang beragam dan yang memang sangat heterogen. Lingkungan itu sangat heterogen sekali. Nah, kemudian mampu menyelesaikan masalah. Secara perlahan anak dilatih untuk ketika menghadapi bermasalah dengan temannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika bermain kemudian berebut mainan, bagaimana dia harus mungkin mengalah, gitu kan, atau mungkin berbagi dan sebagainya. Ini adalah mampu menyelesaikan masalah. Ini perlu dikembangkan. Kemudian ketekunan penting bagi anak untuk disupport untuk selalu tekun dalam banyak hal. Karena ketekunan ini loh yang selanjutnya salah satu akan menjadi kunci sukses bagi seorang anak tumbuh dewasa dan menjadi orang yang selanjutnya akan menanggung anaknya, menanggung orang lain. Kemudian setia kawan, penting kita pupuk untuk membuat anak bisa apa? Bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa bermain kooperatif dengan orang lain, bisa tepos seliro dengan orang lain, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Kemudian sopan dan hormat penting dikembangkan pada diri anak, karena akan menjadi semacam hukum sosial bahwa kalau kita sopan, kita hormat, maka orang lain juga akan sopan dan hormat dengan kita. Tapi kalau kita nggak bisa sopan, tapi juga dan nggak bisa menghormati orang lain, maka yang terjadi kadang apa? Ya orang lain nggak mau sopan dan hormat pada kita. Kenapa? Merasa bahwa kita bagian dari orang yang tidak bisa berperilaku sopan dan menghormati orang lain. Disinilah menjadi penting bahwa domain ini perlu dikembangkan untuk tidak sekedar seperti memajang bahwa anak harus bisa semua, enggak. Tapi penting bagi kita untuk pengembangan, ya, tidak sekedar item perkembangan, tapi pengembangan, sehingga semua ini harus dikembangkan, ya, dikembangkan pada diri anak, sehingga selanjutnya ini akan menjadi modal yang positif bagi anak ketika selanjutnya bersosial, selanjutnya bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Karena kalau ini semua ada pada diri anak, anak akan bisa dengan mudah diterima oleh lingkungannya, bisa menjadi warga masyarakat yang baik, dan selanjutnya bisa menjadi orang yang selalu dirindukan ketika dia tidak ada. Ini bagian yang ideal pada diri anak. Nah,
Ini beberapa hal sehingga kemudian penyebab anak bermasalah. Apakah ada anak bermasalah itu dan apa penyebabnya? Coba kita lihat beberapa hal ini ya. Oke, ada 6 yang kurang lebih kita bisa munculkan. Pertama adalah kadang-kadang pola asuh orang tua yang selalu atau overprotected. Wah, semuanya nggak boleh. Anak mau bermain lumpur nggak boleh, anak mau bermain kotor nggak boleh, pokoknya nggak boleh semuanya. Loh, itu kan untuk menjaga anak. Iya, tapi kalau semua nggak tidak boleh, anak akan terbiasa atau anak nggak akan terbiasa untuk berani mencoba sesuatu hal yang baru. Kenapa? Takut. Aku dilarang kok, nggak boleh orang tuaku kok gitu. Dan itu akan mematikan nalar kreatif anak, inovasi anak. Karena semua hal yang ingin dia coba pasti dilarang. Dan itu akan sangat menghambat sekali. Itu pertama. Akan berpotensi anak bermasalah. Karena apa? Ketika semua dihambat, anak akan mencari orang yang bisa mempersilahkan dia melakukan sesuatu. Itu ya, itu yang sering kita bahas pada bagian perkuliahan ini. Kemudian pola asuh yang permisif. Tadi overprotected nggak baik. Di sini pola asuh permisif juga nggak baik. Semua yang diinginkan oleh anak diizinkan. Itu juga nggak baik. Loh, bukankah itu bagian kita untuk memfasilitasi anak? Ya, kita perlu memfasilitasi anak. Tapi kalau semua hal yang diinginkan anak, kemudian semua hal itu kita berikan, kita izinkan, padahal kadang-kadang yang diinginkan ada hal yang tidak baik, di sini menjadi masalah. Apa itu masalahnya? Karena merasa semua diizinkan, maka anak akan selalu melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan bahwa itu baik atau buruk. Lalu bagaimana? Maka ada kalanya mungkin kita melarang anak melakukan sesuatu, tapi jelaskan kenapa itu dilarang. Pada bagian yang lain, kita juga izinkan anak melakukan satu hal yang diinginkan dengan penjelasan bahwa kenapa ayah izinkan, karena itu baik untuk kamu. Sehingga silahkan didik anak Anda bahwa ada memang yang perlu dihindari, tapi juga ada perlu yang perlu dilakukan. Maka orang tua harus menjadi pemandu yang baik sehingga anak akan berperilaku yang baik juga. Kemudian kurangnya kasih sayang dan perhatian. Jelas, anak yang kurang kasih sayang, anak kurang perhatian, dia akan mencari kasih sayang dari tempat yang lain, mencari perhatian dari tempat yang lain, dan itu akan menjadi masalah yang lain pada bagian selanjutnya. Kemudian lingkungan, tadi ya kita singgung, lingkungan itu punya pengaruh luar biasa terhadap anak. Sehingga kalau lingkungan itu baik, akan punya kontribusi baik juga pada anak. Tapi kalau lingkungan itu nggak baik, itu juga akan berkontribusi pada anaknya. Saya pernah dapat cerita dari salah satu mahasiswa saya, ketika kebetulan rumah dia itu tidak terlalu jauh dengan lokalisasi itu ya, dan dia menjadi guru ngaji. Salah yang bagi sebagian dari siswa ngajinya itu adalah dari anak-anak yang tumbuh di lingkungan lokalisasi itu. Kebetulan saja anak-anak yang dari lokalisasi itu kalau ngaji, kemudian kalau diingatkan, sering sekali dia tidak menerima dan kemudian disusuli dengan perkataan yang kotor gitu. Kalau orang Pantura sering mengatakan misuh. Kemudian ditanya, kenapa toh kamu kalau diingatkan bu guru kok gitu? Lah ini biasa di tempat saya, di lingkungan saya, perkataan ini biasa. Ini contoh bagaimana lingkungan itu bisa mengajari anak kita. Lingkungan yang baik akan mengajarkan yang baik, lingkungan yang kurang baik akan mengajarkan yang kurang baik juga. Gitu ya. Kemudian minimnya kesempatan untuk bergaul. Kita memanage anak kita dalam bergaul oke. Tapi kalau terlalu mengekang mereka untuk tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul, itu termasuk akan menghambat bagi dia untuk bisa bergaul dan membangun jalinan sosial secara lebih baik. Jadi kita manage mereka bukan untuk mengekang mereka, tapi manage mereka untuk memberikan aturan bahwa Dek, kalau sudah maghrib kembali ke rumah ya, habis sholat maghrib ngaji dan belajar dulu ya. Apa ada nggak boleh main? Ya boleh. Kalau sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar, nanti main nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya, karena adik butuh untuk tidur, karena besok sekolah lagi dan sebagainya. Memberikan pengertian yang baik kepada anak itu akan membantu dia menjadi mengerti kenapa ayah saya berperilaku seperti ini kepada saya. Ketika dia mengerti, maka anak bisa, oh berarti anak saya kepingin
yang terbaik buat saya. Buktinya apa? Buktinya saya disupport untuk hal-hal yang baik dan diberitahu ketika saya melakukan kesalahan. Tapi di hal yang lain, saya juga diizinkan untuk tetap bergaul dengan teman-teman saya. Ini hal yang penting untuk diberikan kepada anak agar anak mengerti. Jangan asal dilarang, jangan asal dipersilahkan, sehingga minimnya kesempatan untuk bergaul akan menjadi masalah. Tapi melepaskan mereka untuk selalu bergaul juga akan jadi masalah. Kemudian anak kurang dihargai. Nah ini loh, kadang-kadang anak kita itu melakukan satu hal yang bagi dia luar biasa, mungkin bagi kita biasa, tapi apa susahnya sih kita menghargai mereka untuk sekedar mengatakan, wow luar biasa, wah tuh baik sekali, wah cantik sekali gambarnya, dan sebagainya. Untuk sekedar bicara apa, terima kasih ya dia untuk sebuah bantuannya. Kenapa itu menjadi penting? Karena anak butuh dihargai. Anak ketika dia membuat sebuah gambar, walaupun itu sekedar garis-garis yang nggak jelas, itu adalah upaya yang luar biasa bagi anak. Dan kalau sudah ditunjukkan ke orang tua, itu berarti dia mengatakan, ini loh bu karya terbaikku. Sehingga apa tugas kita? Hargai mereka, apresiasi mereka, agar apa? Mereka bangga, mereka semakin percaya diri, sehingga pada kesempatan yang lain dia akan mencoba sehingga menjadi lebih baik, dan semakin percaya diri ketika membuat sesuatu, dan itu dihargai oleh orang tuanya, gurunya, pemandunya, pendampingnya, dan sebagainya. Inilah pentingnya kita menghargai. Disinilah kita melihat bahwa anak kita itu subjek, bukan objek. Karena subjek, maka kita bisa membantu mereka menjadi subjek yang baik, tidak dengan selalu menahan mereka di rumah, tidak pula kemudian selalu mempersilahkan dia di luar rumah. Karena sebagai subjek itu juga butuh untuk mendapatkan perhatian, agar apa? Dia bisa memberikan perhatian yang baik pula kepada orang lain. Di bagian yang lain, anak juga menjadi objek ketika anak disupport oleh lingkungannya. Anak juga butuh dihargai dan sebagainya. Disinilah kita bisa memerankan posisi yang baik pada diri anak, kapan kita menjadikan anak sebagai objek sehingga kita internalisasikan sepenuh-penuhnya apa yang kita sampaikan, tapi juga posisikan mereka juga sebagai subjek agar punya inisiatif, punya keinginan, punya ide, dan dia bisa melakukan itu, dan kita dukung dia dengan cara yang terbaik. Itulah beberapa hal yang penting kita pelajari tentang perkembangan sosial anak, dan perlu kita support bahwa anak itu bisa bertindak menjadi sangat luar biasa ketika didukung dengan dukungan yang luar biasa. Anak juga akan menjadi biasa-biasa saja karena dukungan kita juga biasa saja. Anak juga akan menjadi, nama kutip ya, pecundang ketika orang tua itu memposisikan dia sebagai pecundang. Inilah kebijakan atau kebijaksanaan orang tua penting untuk melatih anak menjadi lebih baik. Kurang lebih itu ya pembahasan kita tentang pengembangan aspek sosial anak. Semoga bermanfaat, semoga memberikan hal yang yang positif bagi kawan-kawan dalam belajar bab ini. Dan selanjutnya kami selalu menunggu masukan kawan-kawan, pendapat kawan-kawan, komentar kawan-kawan, pertanyaan dari kawan-kawan untuk melengkapi dan menyempurnakan bahasan pada bagian pengembangan aspek sosial anak. Barangkali itu ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.